Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Tanasya Putra dengan NIM A11 2024 15664. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web yang telah saya buat untuk keperluan tugas UTS saya pada mata kuliah pemrograman berbasis web yang diampu oleh Bapak Denny Oka. Nah, di sini di web saya ini itu tuh ada beberapa fitur dan juga ada beberapa section, yaitu yang pertama ada home, artikel, galeri, schedule, dan profile. Kemudian juga ada fitur dark mode dan juga light mode itu sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga fitur yang kemarin diberikan, yaitu schedule, profile, dan fitur dark mode dan light mode. Untuk fitur schedule ini sendiri, ini adalah bisa diisikan untuk seperti jadwal kuliah dan kegiatan mahasiswa, yang dimana di sini menggunakan card. Di sini tuh untuk menaruh seperti jadwal-jadwal dan kegiatan-kegiatan yang akan digunakan selama 1 minggu ke depan atau 1 minggu seperti itu. Di sini juga ada keterangan harinya, tentu juga kemudian ada apa aja yang ingin dilakukan, ada tentang jamnya dan juga apa yang ingin dikerjakan dan juga ruang di mana. Nah, kemudian yang kedua itu ada profile. Itu tuh di sini tuh berisikan foto saya sendiri pribadi, kemudian juga ada biodata saya sendiri seperti itu. Nah, agar biodatanya juga rapi seperti ini, saya juga menggunakan tabel seperti itu. Mungkin kemudian ini ada dark mode dan light mode, yang dimana jika kita klik dark mode semua akan menjadi hitam dan juga teksnya itu akan berbalik warna juga menjadi putih seperti itu. Jika light mode nanti akan dikembalikan lagi ke backgroundnya menjadi putih dan juga teksnya menjadi hitam. Nah, kemudian kita akan membahas untuk codingannya sendiri, yaitu ini saya berada dalam satu file yaitu index HTML. Pertama kita seperti biasa jika menggunakan HTML ada head, kemudian ada style dan juga ada body. Nah, di head sendiri ini karena saya menggunakan Bootstrap, maka dari itu saya menyertakan link dari Bootstrap itu sendiri. Kemudian juga di sini ada body. Body ini adalah kerangka yang akan digunakan pada body atau tubuh dalam web yang ingin kita buat itu sendiri. Yang dimana tuh yang pertama tuh ada navbar tentunya, yang dimana ini tuh untuk menavigasikan, mengelingkan seperti itu ke section yang kita inginkan. Ini seperti ini ke artikel, galeri, schedule, profile, kemudian juga dark dan light mode seperti itu. Kemudian ada per sectionan, di mana ini ada section hero, kemudian ada section artikel, kemudian ada section galeri, ada section schedule. Nah, section schedule sendiri ini tuh saya menggunakan Bootstrap, yang dimana ini saya menggunakan schedule ini kita bisa menjadi section sendiri, yaitu schedule dengan kelas text center payment 5. Itu adalah bawaan dari Bootstrap-nya atau CSS dari Bootstrap seperti itu, yang digunakan agar teksnya di tengah. Kemudian kita bikin div class container sendiri. Itu tuh kita menggunakan H1 di sini. Ini untuk tulisan jadwal kuliah dan kegiatan mahasiswa ini. Kenapa H1? Karena H1 itu adalah heading terbesarnya, agar tulisannya besar. Di sini juga ada keterangan-keterangan bold dan display 5, pp-4 itu adalah CSS dari Bootstrap-nya sendiri juga. Kemudian jika sudah membuat ini, kemudian akan membuat div lagi. Ini tuh berisi kolom yang dimana tuh nanti tuh akan dibungkus div lagi itu card burden primary. Nah, card ini tuh nanti agar bentuknya itu seperti card seperti ini ya, teman-teman. Dimana ini juga sudah disediakan pada Bootstrap itu sendiri. Di sini kita tinggal menambahkan paragraf aja, yaitu kelas. Kita isikan apa yang ingin kita tulis di dalamnya, seperti ini, jam 9.30 sampai 10.30, maka kita tulis. Kemudian jika ingin di kebawah itu kita BR, atau ini tuh seperti enter, seperti itu. Kemudian sampai selesai. Kita tutup dengan slash p. Kemudian kita ulangi juga ke kartu yang ingin kita buat kedua, yaitu ini ada hari Selasa, dengan jam sekian juga, seperti itu. Kita ulangi lagi hingga hari Minggu. Nah, jika sudah, kita akan tutup lagi dengan section. Maka ini adalah menjadi satu section, yaitu section schedule. Nah, kemudian ini ada section profile, yang dimana section profile ini mengandung gambar, kemudian ada table yang ingin kita gunakan, ada rapi di sini untuk biodatanya. Di sini kita seperti tadi, sectionnya sama dengan profile, diisi profile. Kemudian kelasnya kita isi background light atau terang. Lalu kemudian kita menggunakan bungkus dengan div class container. Di sini kita mulai dengan heading satu lagi untuk nama
judul atau header satu anggar besar profil mahasiswa dengan keterangan bold dan text center. Kemudian di sini untuk foto mahasiswanya sendiri itu kita menggunakan div class, lalu kemudian kita tambahkan image src source, di mana tuh kita tuh nanti kita ambil dari yang dimana saya sudah menyediakan folder image sendiri, nanti kita tinggal panggil aja di mana letak kita menaruhnya, lalu kemudian alt foto mahasiswa. Lalu untuk image sendiri itu tuh sebenarnya ada bootstrapnya juga, CSS bootstrapnya yaitu ini, cuman ini tuh nanti jadinya tuh lonjong, maka dari itu saya tuh menambahkan CSS untuk image ini sendiri, itu tuh seperti ini, dengan keterangan width-nya itu 20 px, height-nya itu 20 px, border radius-nya itu 50% agar lingkarnya itu sempurna seperti itu. Kemudian object width-nya itu cover dan juga bordernya itu border untuk pinggir-pinggirnya ini adalah warna biru dan box shadow yang ada di pinggir-pinggiran ini itu 0010 px seperti itu dan berwarna hitam. Nah, kemudian di section mahasiswa ini kita menambahkan nama kita karena di bawah gambar ini ada nama Muhammad Alwi Tanisha Putra, kita tambahkan, kita menggunakan heading 5 di mana itu lebih kecil daripada heading 1 seperti itu. Kemudian ada data mahasiswa. Data mahasiswa ini kita fokus dengan div class call empty main 6. Di sini kita menggunakan kelas tabel responsive. Ini tuh saya juga menggunakan dari Bootstrap yang telah disediakan ya. Di sini kita panggil tabel dengan kelas tabel borderless. Lalu kemudian di sini kita masukkan list yang akan kita masukkan ke dalam tabel itu apa aja. Seperti yang pertama kita akan mengisikan name, kemudian ada program studi, kemudian ada email, kemudian ada telepon, dan juga ada alamat kita sendiri. Nah, jika sudah, nanti akan ditutup lagi dengan section sebagai akhir dari sebuah section, profile, seperti itu. Kemudian, di sini ada untuk footer. Footer ini saya juga gunakan dari Bootstrap untuk footer. Di mana footer ini nanti tuh dia akan mengelingkan ke Instagram, ke Twitter, dan juga ke WhatsApp, seperti itu. Lalu kemudian untuk JavaScript-nya sendiri, saya ini ada pakai JavaScript untuk logo webnya itu sendiri. Kemudian ada JavaScript untuk waktu atau timeout. Ini di awal tadi tuh, di awal sini tuh ada waktu, yang dimana waktu ini tuh akan terus berjalan dan terus terupdate seperti itu. Nah, di sini itu ada beberapa yang digunakan di JavaScript itu, seperti ini untuk perintahnya, dimana tuh kita mengundang set timeout untuk menampilkan waktu 1 milidetik seperti itu. Nah, untuk tampil waktu ini sendiri, kita tuh menggunakan fungsi tampil waktu, di mana tuh variabel waktu ini tuh kita mengundang new date dan juga variabel bulan itu waktu dan get month untuk mendapatkan bulan plus 1. Yang dimana plus 1 di sini itu karena ini semua akan dimulai dari indeks 0, maka dari itu kita harus menambahkan 1 untuk mendapatkan bulan yang real seperti itu. Kemudian di sini kita set timeout, tampil waktu, 1000, yang dimana tuh ini tuh nanti akan diupdate secara real time dengan dokumen get element by ID, tanggal, inner HTML sama dengan waktu, get date, plus slice, plus bulan, plus slice, plus waktu, get full year. Di sini kita akan mendapatkan waktu yang kita inginkan dan juga tahun yang kita inginkan secara real time. Kemudian untuk get element by ID tanggal karena sudah dibuat, kemudian untuk jam itu tuh kita menggunakan waktu .get hours, lalu kemudian waktu get minutes dan waktu get second seperti itu. Lalu kemudian kita tutup dengan script lagi. Nah, di awal tadi karena kita menambahkannya itu di hover, maka dari itu di bagian hover kita tambahkan H6 karena ukurannya nggak terlalu gede saja, maka H6 span ID tanggal dan jam seperti itu. Itu sudah mencakup untuk memanggil fungsi JavaScript yang sudah kita buat tadi seperti itu. Nah, kemudian karena ini tadi waktu sudah, kemudian ini ada dark mode dan light mode. Di sini kita juga menggunakan JavaScript yang dimana untuk dark mode ini sendiri jika diklik itu tuh nanti dia jika on click dia akan menampilkan fungsi yaitu dokumen body class list, itu akan di remove, yang di remove itu background white dan text dark-nya. Nah, kemudian nanti akan di add oleh background dark dan text light-nya. Jadi supaya belakangnya itu hitam dan tulisannya ini menjadi putih seperti itu. Nah, ini juga saya membuat untuk semua section ini query selector all section-nya. Ini tuh jika kita langsung klik itu tuh nanti akan di remove background light, text dark, dan background darker subtle. Kemudian untuk class list-nya ini ada untuk add background dark dan juga text light seperti tadi. Kemudian untuk navbar di sini
sama, yaitu dokumen.querySelector navbar, kita panggil selektornya yaitu navbar, yang dimana navbar.classList remove body territory, dimana tuh kalau di light tadi kan bodinya kan seperti akan ada abu seperti itu nanti jika di dark mode kan akan menjadi sama seperti itu, akan jadi hitam. Jadi kita body territory atau abu-abu kita remove, kemudian kita add background dark dan navbar dark seperti itu. Kemudian juga footer juga sama, kita menggunakan const footer, kemudian dokumen query selector footer dengan selektor footer itu dengan footer.classList remove text dark, lalu kemudian footer add background dark dan text light seperti itu. Untuk dokumen query selector all footer E4H ini jika tombol diklik langsung itu nanti akan iClass remove text dark dan iClass list add text light seperti itu, akan menambahkan teksnya menjadi terang atau putih. Nah, ini kemudian juga ada profile select section, di mana profile section ini kita menambahkan untuk query selector profile. Di sini profile class list jika diklik itu nanti akan menjadi background dark dan text light sama. Kemudian ada table background dan border warna netral sendiri ini juga sama untuk tabel yang sudah dibuat tadi di sini. Itu tuh nanti jika diklik tabel semuanya itu tuh nanti akan berubah menjadi text light dan juga background colornya menjadi transparan seperti itu. Terus kemudian karena sudah dark button sudah, itu kemudian lanjut ke get element by light button, kita sama seperti tadi untuk one click menggunakan function. Kemudian jika diklik itu nanti dia akan di remove background hitamnya dan akan ditambahkan background putihnya. Kemudian sama juga query selector all section, kita masukkan semuanya. Kemudian untuk navbar ini juga sama, jika diklik navbar akan meremove background hitam dan juga navbar hitam. Kemudian akan di add lagi navbar tertiary atau abu itu warnanya. Lalu kemudian untuk footer juga sama, ini adalah pembalikan dari yang dark mode tadi saja. Kemudian untuk profile balik ke terang sendiri itu nanti kita menggunakan query selector khususnya profile, lalu kemudian kita ubah dari hitam atau dari gelap ke terang, kita hapuskan background gelap dan teks putihnya menjadi background terang dan teks gelap seperti itu. Kemudian kita tutup dengan script lagi. Nah, ini untuk penjelasan kodenya sudah. Mungkin kita akan mencoba bagaimana jika ditampilkan setengah. Jika ditampilkan setengah, dia akan ke bawah seperti ini. Tentunya untuk yang galeri dan jadwal kuliah atau schedule ini sendiri, dia akan ke tengah, akan bertumpuk di tengah. Lalu kemudian untuk profil mahasiswa juga sama seperti itu. Nanti jika kita balikkan lagi, itu akan kembali ke posisi semula atau posisi full seperti itu. Nah, jika kita klik light juga sama, akan berubah menjadi putih. Lalu kemudian untuk semuanya bisa diklik, yaitu home akan menuju ke arah home, artikel, galeri, schedule, profile, kemudian dark mode dan light mode seperti itu. Lalu kemudian mungkin itu untuk segi dari bisnisnya sendiri itu, atau segi itunya untuk web ini digunakan itu. Di sini tuh bisa digunakan untuk pertama hero ini tuh tampilan awal, kemudian artikel, kemudian galeri, schedule dan profile. Ini tuh bisa untuk mengisi jadwal-jadwal lainnya juga, entah itu jadwal mau ngapain gitu selama 1 minggu atau 1 bulan, bisa ditulis di sini. Kemudian untuk profile ini bisa untuk profile kita jika mau menambahkan profile atau biodata seperti itu agar di website tercantum biodata kita seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.